Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه الأموات ثم الفاتحة على ما نوينا وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما أعلنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة ثم الفاتحة على ما نوى به جميع السادات. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah minggu kedua tepatnya tanggal berapa? 8. Oh, negeri 9. 8 September tahun 2007 kata orang bertepatan dengan 26 Sya'ban 1428 Hijriah. Alhamdulillah hujan deras kayak 3 perangkat. 3 kali datang tuh hujan. Ya. Udah kita gerimis-gerimisin badan masuk hujan juga. Lah mandi hujan sekalian deh. Gitu. Hingga mandi hujan di tengah malam hari yang memang kita belum mandi sebagaimana biasanya kita mandi di sore hari, menjadikan pala separuh keringan. Tapi alhamdulillah ada jamaah yang datang pijit. Alhamdulillah ya Allah, badan pegal hilang karena pijitan 2 orang, sementara pegal di hati dan otak belum hilang. Paham tuh ya? Belum ada tamu yang jam tangan. Ya Allah gimana urusannya ya Allah nih, tengok kok gelap amat tuh jalanan. Itu lihat motor pada seset pada kemari juga. Ngomel, emang Kang parkir nggak ada? Coba udak deh, soyan udak Ustaz udah dia yang jaga. Kok nggak ada yang nyetor di sini? Ustaz udah nggak lama baru. Ngeluh nggak berapa lama Allah telah kirim tamu dari waktu ke waktu datang. Dang ngomong sama anak murid yang kurang nih. Kalau belum 1 juta nih nggak mau ngajar. Datang Ustaz Dedi, datang Haji Kosasi dulu, baru Ustaz Dedi. Baru yang lainnya murid yang biasa dang wah. Tanggung Ini gue dihitung udah 1.400.000 nih. Tanggung 2 orang lagi nih mesti datang dah yang jam tangan. Datang Amil. Amil kampung sawah, paham ya? Yang tukang pers orang nikah. Amil kampung sawah, paham enggak? Bapak Enunun. Saat Mahmud datang. Saya biasanya Ustaz Muhammad kok datang tuh pura-pura cium tangan 3 kali balik ngeliatin rokok kita. Kita paham, kita gelar dulu deh 2 batang. Jangan sampai diambil lebih. Cium tangan langsung, alhamdulillah Ustaz lagi ada rezeki. Dari 2 orang 1 orang tinggal yang bismillah. 1 lagi ya Rob dah, ada baru Ustaz Dedi gitu, orang kurang tuh. Dah boleh. 1 orang lagi ya Rob, bismillahirrahmanirrahim. Tungguin datang Ustaz Sanwani dari Muara Beres. Waalaikumsalam. Tahu aja ente. Emang gue lagi tungguin. Sudah nggak ada lagi dah, bismillah masuk. Hitung buju bune 1.870. 1.870 masih kurang 6.330. Mudah-mudahan kekurangannya ente yang tutupin. Amin. Amin aja ngegirangin anak ente. Ya, ini paling tinggi tanggokan 48. 4.800.000 cium tangan paling tinggi 22. 2.200.000 48 berapa ya? 7 juta ya? Berarti kurang 30.000 ya? Bang Mas Sani tambahin 30. Pak Husni cium tangan wah Pak Husni cium tangan alhamdulillah.
Anda pegangnya amplop nih. Nggak kurang 200 nih. Anda kebet 20. Udah Anda kebet 20, Anda lihat bacaannya mohon Fatihah arwah buat 18 orang. 18 bagi 20 serang berapa? Serang 1125. Anda puncaknya itu amplop saya mau bacain. Itu ya ada aja orang. Ente maaf Anda kasih tahu. Kalau ente hadiah sama Anda mohon Fatihah arwah, minta maaf, minta ridha. Dari dulu Anda nggak pernah tuh disuruh sama orang, ngerti ya? Ustaz, ada duit nih 500, tolong Fatihain arwah buat keluarga Anda. Anda haramkan doa Anda dengan harga. Bisa dimurti? Kenapa? Sebab Anda merasa bahwa sebelum Anda berpinta sejauh itu, aku telah laksanakan kewajiban aku. Jangankan baru ente, orang Islam dari ujung dunia sampai ujung dunia ada dalam doa Anda. Selesai. Tuh, jadi aneh nggak pernah jalanin tuh, kecuali lagi tahlil diamanatkan sama tuan rumah. Habib, tolong Bib, Fatihain Bib buat engkong aneh Bib, engkong aneh mati ditancapnya Belanda dulu Bib. Abang gimana bisa mati? Engkong ente mati dibunuhnya Belanda, Belanda juga udah mati, gimana Fatihahnya? Dua-duanya mati. Kecuali lagi tahlil begitu, aneh bacain tuh, sebab amanat langsung di situ. Tapi kalau sengaja ngajak, ya saudara kaum muslimin muslimat, alhamdulillah dari hamba Allah 70.000, mohon Fatihah biar yang telah mati ya tidak lagi dikenali oleh malaikat. Lu selundupan kali lu. Fatihah tuh Ustaz, Fatihah tuh Kiai, itu dia orang-orang hina. Tuh, jangan jadi guru, jangan jadi Kiai Habib, jadi bujang atau jadi budak-budak Fatihah. Paham ya? Kalau ente berasa bagaimanapun juga, ya sudah. Nanti Fatihah belakangan deh. Ya, Fatihah kepada semua yang berbuat amal soleh dan menitipkan amanatnya kepada kita, dan Fatihah juga buat kita yang hadir, semoga kesadaran bertambah dari waktu ke waktu. Al-Fatihah begitu. Jadi doa untuk semua. 30.000 hamba Allah, 20.000 hamba Allah, 5.000. Tetangga orang mana nih? Jangan begitu jadi orang hina. Jangan ya. Ya, udah tengah malam tuh inwan dulu udah. Salam kelupaan lagi, nikmat lagi inget nih dapat duitnya. Aneh duit aneh udah 51 juta itu habis tuh. Contoh tuh, ya. Pak Joni, aneh panggil Haji Zen yang biasa rajin ngaji sama kita, kan pulang ke rahmatullah. Tak satu pun dari keluarganya mohon aneh baca Fatihah. Kemudian Sulaiman, ya adiknya ada Ustaz Baihaqi Tanah Rendah almarhumah, ya Fitria, nggak ada mohon baca Fatihah Ustaz bahwa andai anak nggak ada. Tapi dari setiap Fatihah demi Fatihah, aneh ingat tuh berapa sih hubungan itu perempuan sama anak? Aneh nggak kenal yang mana mukanya. Ya, Pak John, Pak Haji Zaini, aneh panggil Pak John nih, aneh panggil Haji Zaini. Berapa lama dia sih belajar agama sama anak? 4 jalan 5 bulan. Kan begitu. Kok bisa nggak mesen Fatihah, nggak mesen doa? Kok bisa aneh jalani? Bisa ada murti. Itulah hubungan hati. Tuh biar tahu ente. Islam adalah agama hati. Sehingga sesama muslim tak ada saling melukai. Bisa ada murti. Itu dulu. Dimana sifat saling tak melukai itu bisa terjadi bergantung guru atau pembina kita dalam agama. Kalau gurunya bukan orang-orang yang tukang menyakiti hati manusia, mustahil dan haram jamaahnya berbuat hal yang serupa atas perintah gurunya. Tanpa si murid minta, aneh jalan. Bisa ada murti. Tuh keuntungan memilih guru tepat pada sasaran. Tapi kalau milih guru yang guru Fatihah bayaran, haram. Ya tuh inwan dulu deh. Timun palanya pitaknya tajam amat. Pitak kayak celengan Semar. Salawatullahi taghsha ashrafar rusulil ataib wa ta'ummul ala jam'a ma bada nurul kawakib.
أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب مرحبا أهلا بشمس خافيات فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب يا شريف الأصل لذنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب أشرف الرسل الأطائب وتأم على جمع ما بدا جئت من أصل أصيل حل في على صاين ولؤي بدخ المجد بن غالب
كم يوم وجودك ظهرت فينا عجائب بشرتنا بالعطايا والأمان والرغائب صلوات الله تغشى قد شربنا من صفانا بك من أحلى المشارب ولرب الحمد حمدا جل أن يحصيه حاسب أشرف الرسل وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتأم على جمع ما بدا من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف وتعم على جمع يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشافع والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشافع والدرج يا رسول الله اللهم karena aneh kerja bakti nggak habis-habis sehingga nggak ada waktu buat membaca kitab sebagaimana mestinya. Mau ngajar fikih perasaan capek berlebihan, dingin juga bikin kita separuh uwe. Ane suruh Iwan baca selawat apaan dulu Wan yang ngegirangin orang Wan. Mau jelasin ilmu yang malam Kamis Anda jelaskan tapi belum apa-apa. Wan baca selawat dulu, mau nyari pelajaran dulu Wan. Pelajaran yang malam Kamis kemarin tuh di Bukit Duri.
Oh, jangan. Selawat apa nih? Selawat lain-lain dong, jangan dulu. Oh iya, apa ya Habibana dulu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa la Ya Habibana Abdur Rahman Sagam Ya Syekhana Khariqil Adas Antum waliyuna
hormati wafat tenang dalam iman. Dengan kasih sayang penjaga syaitan pembimbang, dosa kami tak terbilang, mohon diberi ampunan. Selain kamu ya Allah, Maha Pengasih Pemurah, mengampunkan orang bersalah, siapakah beri ampunan. Rahmatmu ya Rabbi dan syafaat kanjeng Nabi, bebaskan masuk surga dengan rahmatmu ya Rabbi dan syafaat kanjeng Nabi, bebaskan masukkan kami surga taman kenikmatan. Amin ya Allah ya Rahman, amin ya Allah ya Rahman, amin ya Allah ya Rahman, amin ya wasi'al ghufran. Itu karangan siapa itu? Walid. Arti walid ayah atau bapak atau papa atau dedi. Arti tukul dedi. Ya dedi, dedi. Emang arti dedi apaan? Dead mati, di siksa. Jadi mati dapat siksa. Jangan suka manggil bapak dedi, halo dedi. Kayak anak aneh tuh, aneh pulang capek-capek kehujanan. Halo dedi. Aneh jawab, bapak lu kuli. Memang dasar ya Allah Ta'ala maha mengatur segala. Hati berkehendak begini dan begitu, dan berharap menyampaikan sesuatu yang manfaat buat kita. Tapi kehendak Allah Ta'ala nggak bisa dihalangi. Pada kesimpulannya, semakin baik iman seseorang, semakin jauh Allah Ta'ala berikan sentuhan-sentuhan batiniahnya dalam menerima kenyataan. Semakin baik iman seseorang, semakin Allah Ta'ala berikan ya sentuhan hatinya dalam menerima kenyataan. Enak gak ente? Enak gak? Manusia yang paling menderita adalah dia yang dapati sesuatu yang tidak dia senangi, tapi dia menerima kenyataan yang datang menimpa dirinya. Paling pahit itu manusia dalam kehidupan. Itulah sifat orang yang memiliki setitik iman. Setitik iman ente. Artinya ketika kita ada iman Allah Ta'ala pada bagian hati,
Udah sejak kita nerima adanya Allah Ta'ala di hati, pahit sejak kita alami sifat menerima hati. Bisa dimurtiin deh. Udah paling-paling penderitaan orang yang beriman itu manusia. Kenapa? Sebab iman ada di hati, bukan di mata, bukan di mulut, bukan di kuping, bukan di kaki. Ya, makanya dikatakan iman itu atas diaku belgala, membenarkan pada hati. Segala sesuatu tak luput dari aturan Allah Ta'ala sang pencipta. Di antara yang menciptakan hati adalah manusia itu, ya siapa? Allah Ta'ala. Dan hatilah yang paling mulia dari semua organ tubuh manusia sebagai ciptaan Allah Ta'ala. Bisa dimengerti? Akal kalah sama hati. Sebenarnya akal termulia. Bisa dimengerti? Tapi hati tak menerima akal yang berjalan. Sehingga iman ada pada bagian hati, bukan pada bagian akal ciptaan Allah Ta'ala. Banyak orang akalnya di atas sempurna, bisa bikin balon, ya bisa bikin balon, bisa bikin kondom. Oh, bak kondom nggak ada, kedobongan pisang dipakai, betul nggak? Oh, akalnya jalan, dianggap dengan kedobongan pisang kali nggak jadi lahir, tetap Allah Ta'ala kasih saluran tepat pada waktunya seiring dengan kehendak Allah Ta'ala, jadilah sang janin. Bisa ada murti itu Allah Ta'ala. Akal nggak nerima, tidurin bini sehari 2 kali. Kurang apa gue? Kopi panas-panas gue tinggalin. Selesai bini baru gue isep lagi. Selamitan. Tetap nggak dapat anak. Nggak dapat anak, gimana sih? Berobat ke sana kemari, ke dukun urut udah minum jamu, cap cincau, cap sendok, sampai cap kereta api, sampai cap bom di stasiun Citayam. Sampai ada bom di sebelah Citayam, gembel kayak ada bom. Citayam kan gembel kayak ada bom. Manfaatnya apa ada bom? Jangan lihat gembelnya. Bisa dimulai justru kejahatan ada di lingkaran gembel-gembel. Kejahatan sejak era reformasi ada pada barisan gembel-gembel. Kita orang-orang gembel. Bisa dimengerti? Kita orang-orang gembel. Karena kita gembel, wajib gurunya mesti kaya raya, kaya dalam wawasan, kaya dalam ilmu, kaya dalam pendengaran, kaya dalam penglihatan, kaya dalam pembauran, kaya dalam pengalaman, kaya hati kepada Allah Ta'ala sebagai pencipta segala dan mengatur hal urusan. Gurunya wajib seperti itu. Sehingga orang-orang gembel tertata. Dari waktu ke waktu kayalah mereka dengan ilmu, pandangan yang sifatnya keselamatan. Sehingga andai kata kehendak ilahi harus terjadi ketika kita sedang menuntut ilmu, bom meledak, bukan kompor meleduk kata Bunyamin. Mengacan tuh Bunyamin. Kaget balik ke bukit nih bapak kenapa suruh gue tadi lu suruh gue nyolong duit, sekarang gue dikebukin lo diam aja Bang Acan. Hobi kurang gimana mak lo bi, udah 2 kali baca ratib, 3 kali baca yasin, minta air sama Habib masih juga awewek nggak mau sama lo bi. Kenapa sih lo bi, lu makan daging lincang kayak lo. Obi menerima kenyataan yang berjalan. Kan begitu. Kenapa? Dia sudah imannya sampai pada lubuk hatinya. Biarin dia kalau dapet cewek mati-mati dah. Aduh, astagfirullahaladzim. Walid buat syair sedemikian tulus. Ya, di mana sifat ketulusan dalam makna keimanan seseorang kepada Allah Ta'ala pada bagian hati menjadikan dinding demi dinding, di mana dinding tadi adalah karena sifat tidak menerima. Dinding yang ada pada hati seseorang kepada ajaran agama baru, kepada pembawa risalah yang namanya Rasulullah SAW, sampai kepada Allah Ta'ala yang menolak semua tadi hanya karena akal kita dan nafsu yang sesungguhnya. Hati adalah sumber cahaya, tapi hati tadi didindingi oleh hal-hal yang ente gunakan, akal ente nggak terima, jadilah dinding hati tadi. Sehingga iman itu pembongkar utama untuk melihat sesuatu yang berjalan di alam dunia. Sehingga yang tak nampak, nampak di hati. Iya. Tuh.
Kenapa iman Allah telah tanamkan pada bagian hati? Sebab hati adalah tempat segala cahaya yang dapat menyinari apapun yang samar di mata manusia. Ketika hatinya terbongkar, pecah dengan iman yang ada, baru sejauh sifat retak itu kaca yang membawa nur dari hati, sebegitu yang Allah telah perlihatkan sesuatu yang berjalan. Semakin lebar itu retak dan retak sehingga membolok, sebegitu cahaya yang Allah telah berikan, sebegitu nur yang keluar, sebegitu jangkauan penglihatan hatinya kepada alam dunianya. Paham? Walid, kalau anda lihat karangannya 56 tahun yang silam, aku baca itu Buah Delima, aku baca pertama Misbahuz Zaman, Allahu Akbar. 56 tahun yang lalu sesuatunya belum ada. Dia sebutkan dalam karangannya yang Misbahuz Zaman pertama dan kedua, nyata 30 tahun yang lalu, nyata 20 tahun yang lalu, nyata 10 tahun yang lalu, nyata di zaman kita yang buta agama. Allahu Akbar. Dari mana dia bisa tahu? Tak lebih karena hati yang telah pecah dari dinding-dinding, di mana dinding tadi disebabkan oleh akal-akal yang dilibatkan dalam setan dalam perbuatan, sehingga dinding itu dia tahan sekuat tenaga, dia pecahkan dengan keyakinannya kepada Allah Ta'ala, terbukalah sesuatunya. Segitu yang dia bisa lihat, sebegitu yang retak itu dinding yang sifatnya mengganggu penglihatan hati manusia, sebegitu retak, sebegitu cahaya yang terpancar dari hati seseorang. Bisa ada mengerti? Paham gak? Contoh inti gak paham, ya susah. Aneh ngomong tadi Ustaz Dedi, ngomong siapa lagi Ustaz Dedi, Sanwani, siapa lagi atau lagi Ustaz Eman tuh yang kalau ketawa belum ketawa megang kumis lebih dulu. Belum ketawa begini dulu. Kalau Anda mau ngambil pelajaran fikih tauhid biasa gitu, mau menyampaikan sesuatu yang sifatnya ilmu yang membutuhkan pemikiran, maaf, orang kita yang belum mampu menerima ilmu Anda. Paham ya ente? Ini ngomong Ustaz Dedi, Ustaz Sanwani, Ustaz Eman tuh dari Kedoya. Orang Citayam belum mampu. Maaf, yang kasih tahu ente belum sanggup terima ilmu anak. Tapi ke Jakarta, boy sanggup. Kenapa? Anak paksakan untuk memahami apa yang anak jelaskan. Sehingga anak paksa rekam itu kaset berulang-ulang rekam. Bismillah, bakal paham ente dengan sendirinya. Sebagai contoh kuat tuh orang soleh di Narimbang yang bernama Ki Haji Mastur yang sebulan sekali anak ngajar di kampungnya. Masyarakat di sana pada dasarnya tidak menerima keberadaan anak melalui ilmu yang anak jelaskan. Bisa ada mengerti. Tapi karena masih ada ajengan orang soleh di sana, dia itu yang menerjemahkan apa yang anak sampaikan, yang seluruh masyarakat menolak. Ini apaan Habib ngajar begini? Ini bahasa Habib gimana sih maksudnya? Dan hanya dia ajangan orang soleh yang bisa menembus bahasa yang aku inginkan. Untung masih ada orang soleh yang bisa menerima bahasa ana. Memang sudah ana kasih tahu ketika bahasa ilmu berjalan dalam penjelasan kitab fikih tauhid dan jenisnya, wajib ana berikan paham yang paling dasar buat ente menerima. Ya, sebab itu perbuatan yang wajib ente kerjakan dalam keseharian. Tapi kalau sifatnya ilmu itu pandangan keselamatan, Bismillahirrahmanirrahim sering jadi bahasa ana. Kalau bukan waliullah tidak memahami bahasa ana. Kita kan bukan wali, bukan apa-apa, tapi dapat kecintaan orang soleh, berkah kakek, berkah bapak, berkah ibu, berkah keluarga yang ada orang soleh, menjadikan darah kita memiliki sifat kesolehan. Bisa dimengerti? Untung masih ada orang soleh tuh di Narimbang. Dia yang apa? Yang memberikan penjelasan dari bahasa ana yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Sabar. Habib teh kalau bicara, kalau menjelaskan sesuatu tidak langsung, dia menggunakan jembatan lebih dahulu. Sehingga anjen nggak diajak berenang menyeberangi sungai yang luas atau lautan, tapi dibuat jembatan untuk anjen memahami. Dibuatkan jembatan, anjen tak paham. Bagaimana kalau dibicara langsung? Bisa ada mengerti? Nah, berkah adanya orang soleh yang memahami bahasa ana, sehingga masyarakat dari waktu ke waktu mulai mengerti. Sabar, pokoknya dengarkan, hadiri. Nanti anjen akan memahaminya dengan sendiri. Bisa ada mengerti itu? Sampai bertahanlah mereka. Pun sama di ujung jaya.
Seluruhnya nggak ada yang paham bahasa ana kecuali almarhum almaghfurah kawan ana ya Ki Haji Abdul Harim Musa yang menjelaskan tuh maksud Habib Alwi begitu. Kini dia telah pulang ke rahmatullah. Yang tersisa adalah sifat sabar mereka yang telah mengenal ana jalan 17 tahun mengajar di kampung-kampung yang ana tidak paham bahasa mereka. Tapi akhirnya berkah sabar, berkah adanya orang soleh ya, yang kini telah pulang ke rahmatullah, mereka akhirnya bersabar menerima keberadaan ana yang berbeda gaya, berbeda bahasa, berbeda kehidupan. Ana bertahan hampir 17 tahun, mereka pun bertahan mengikuti keadaan ana yang tidak satu bahasa. Kita Betawi masuk ke Sunda, borok-borok paham bahasa Sunda, nyabar-nyabarin, biarin ya Allah. Nah, berkah masih ada orang soleh, ada yang tuntun kita dalam hal-hal yang tidak kita mengerti, dalam hal-hal yang kita tidak memahaminya. Berkah siapa itu? Berkah orang soleh, pahamin deh. Semua berkah orang soleh kita jadi selamat. Bisa dimengerti. Sekarang orang soleh terlalu sangat amat sulit dicari dengan kualitas ilmu yang memadai. Awas, orang soleh sulit amat untuk dicari dalam kualitas ilmu yang amat memadai. Standar susah, ada tapi susah dicari. Bukan langka. Ya, jangan kalian mengatakan sekarang langka di Indonesia orang yang bertakwa. Jangan salah ngomong kalau nggak tahu ilmu. Bisa dimengerti. Paham? Jangan mengatakan langka orang di Indonesia yang bertakwa. Jangan. Ana memiliki sifat takwa. Kalian bagaimanapun kenakalan memiliki sifat takwa. Karena takwa itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat, sama juga kesolehan bertingkat-tingkat. Kalau saja tidak Allah Taala tanamkan sifat takwa, mau ngapain itu jam 3 masih nongkrong di sini, dimintain duit lagi. Parkiran 2.000, kadang-kadang nyerah. Gue nggak parkir dulu, gue maaf. Gue nggak parkir dulu, kirim salam sama Habib. Wah, bayar 2.000. Maafin gue nggak dulu deh. Gue pulang bensin tinggal 0,5 liter. Bisa ngerti deh. Inti punya sifat takwa kepada Allah Taala, mengingat inti mau datang. Betul gak? Jangan katakan orang di Indonesia ini langka yang bertakwa. Jangan kau bicara sesuatu tanpa ilmu. Atau ilmu pudar, dinding tak menembus. Jangan kau bicarakan sesuatu tadi. Ingat, setiap bahasa ada pendengar orang-orang berilmu. Salah bahasa dalam ilmu, kau jelas tak tahu menahu tapi sok tahu. Paham tuh ilmu? Tuh, ngajar kek, ceramah kek apa, jangan ngomong soal ilmu kalau kau tak tahu persis kedudukan ilmu yang kau bicarakan. Ngerti itu ya? Bisa lihat, biar paham inti. Itu contoh yang Allahu Akbar. Walid ngarang dan astagfirullahaladzim. Kita cuma kenal mukanya doang, kenal orangnya doang, tapi nggak kenal pembawaannya. Betul gak? Ana ketemu inti, ana paksakan diri ana untuk inti kenali dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nih gue biar sadar deh, bis. Bukan soleh, bukan apa-apa, tapi ana telusuri jalan orang soleh sama-sama inti. Tuh, dari waktu ke waktu. Paham gak maksudnya? Inti anak ajak nih di sebuah gerbong kereta. Dia loknya di depan. Gak bisa diukur berapa pros meter, berapa kilometer, berapa ribu kilometer. Gak mau tahu loknya kelihatan sama gue. Ayo bonceng deh, selesai. Apalagi kalau bisa cemplak-cemplakan enak banget. Udah. Ayo cepat terserah deh, terserah. Desak-desakan sak bodo amat, lepek kek mau tuh keringat bau tauco, mau bau martabak telur, mau bau ikan asin jambrong, gue gak pikirin. Mau ikan teri pecek gue gak ladenin. Ya ayo bareng-bareng. Ana lihat itu loh sejauh yang Allah telah kehendaki aku memandang. Ana ngelihat, ana ajak ente yuk bareng-bareng. Meski kita tidak ada di lok, tapi alhamdulillah masih dalam sebuah barisan CWL yang loknya satu, relnya satu. Ya sebisa-bisa ana. Apa yang ana jelaskan? Masih ada yang pelihara orang-orang soleh menjelaskan. Lah kalau orang solehnya udah pada kagak gimana ntar?
Ane sendiri-sendirian. Kapan pelajaran bisa diterima oleh akal ente yang penuh dinding yang na'udzubillah? Kalau enggak dari sekarang ane tuntun ya dalam sebuah CWL yang loknya satu. Sampai kapan orang bisa menerima bahasa ana yang sebagai suatu kebenaran kalau di perkampung, perkota orang-orang soleh ada tapi ane enggak kenal, atau orang soleh ada enggak mau berbuat capek dengan tenaga sebagai umur yang tersisa untuk bisa membuka tabir-tabir kesamaran dalam agama. Tuh, bisa dimulai nanti. Lalu dengan syair Walid sejauh itu, ane diem dapat ilmu deh. Kalau ane nggak umur, ente jangan coba bikin contoh-contoh syair sebagaimana Walid. Ya Allah ya Allah ya Rahman. Terus, moga kami sekalian menyumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Ya Allah ya Allah ya Rahman, guru kami Habib Alwi. Ya Allah ya Allah ya Rahman, aku tahu enggak punya gigi. Ya Allah, jangan coba-coba ente puja-puji ana setelah ana mati ya. Jangan suka contoh-contoh tuh syair-syair Walid dengan bahasa hina. Paham ente? Paham enggak? Cintaan seseorang kepada orang-orang yang Allah telah cintai bukan dalam bahasanya kau ikuti, tapi tingkah laku ente dalam keseharian melalui contoh-contoh ilmu yang diajarkan. Itulah kecintaan yang abadi, bukan dengan membuat syair-syair pantun-pantun yang tak ada dalam hatimu dan tak ada pula dalam perbuatanmu. Paham itu ilmu? Ini tentu, jangan gua mampus lu bikin sok puja-puji. Tetap Allah Ta'ala enggak takut sama syair-syair ente. Nabi enggak jadi kali puji ente dengan ente bikin syair puji-puji ente punya guru. Ingat ente. Paham gak dong? Yang Walid meninggal banyak banget yang bikin pantun. Orang bikin pantun jadi orang bubar. Jangan ya, jangan itu ngapain. Ya Allah ya Allah Habib Alwi, emang udah nggak ada lagi, orangnya udah pada mati, tanggokannya masih jalan. Ada. Bisa ada muti ini gambaran buat ente. Oh ya, Walid udah nggak umur meninggal, buseng yang puja-puji kayak orang gila. Puja-puji seseorang yang telah pulang ke rahmatullah adalah sesuatu yang bisa diada-adakan, yang itu bukan dari hati. Tapi tanpa memuji, apapun apa yang kau lihat dan kau mampu laksanakan, kau jalankan. Itulah pujianmu kepadanya. Makanya kita orang awam enggak kenal Rasulullah, tapi kita puji Rasul dengan melaksanakan sejauh apa yang Rasul bawa sebagai risalah, sebagai kenabian, sebagai wahyu Allah Ta'ala sebisa-bisa kita. Itulah pujian di atas pujian. Amin deh. Emang dasar nanggok selesai. Tapi besok ada waktu ziarah, alhamdulillah. Ente yang mau ikut, alhamdulillah, terima kasih banyak. Enggak ikut juga enggak apa-apa. Tadi adik bininya aja Agus nanya, "Beb, perempuan boleh ikut gak?" Ana jawab, "Tidak boleh." Enggak ngikut barang ke kuburan dari jauh pinggir jalan, kagak boleh. Nemenin suami saya, kagak boleh. Bawa anak saya, Beb, yang masih perawan, boleh gak, Beb? Nah, baru boleh. Nah, itu boleh. Nemenin anak saya, Beb, yang masih perawan, Beb. Ah, itu boleh. Itu boleh. Emang gue lagi pancing. Ya, jangan ya, jangan. Kerjaan Walid yang begitu-begitu kagak pernah dikerjain. Jangan, ente ada. Tapi Habib Walid kan kagak pernah begini, laki perempuan. Lain Walid, lain aku. Paham? Lain ikan, lain belalang. Lain obih, lain telanjang. Obih kok telanjang itu, lagi telanjang, kayak lingsang. Wah. Anda lihat apa begini? Ya jangan. Habis gimana dong kita mau ambil berkah? Anda mengada-ada. Kenapa mesti ambil berkah sama gurumu Habib Abdurrahman? Kepada orang tuamu kau tak pernah sampaikan Fatihah. Mengapain lu gila-gilain Habib Abdurrahman? Kepada gurumu yang mengajarkan kamu alif ba ta sehingga kau kenal ibadah meskipun tidak sah.
Tak pernah kau kirimkan Fatihah kepadanya, atau kau buat sedekah, hadiah, amal soleh dengan niat buat ibu bapakmu, buat gurumu, buat saudaramu, buat orang-orang yang berjasa dalam membela kamu dalam agamamu, sehingga kamu selamat, tak tertipu dengan hal urusan lingkungan yang membawa setan dan neraka. Kenapa kau gila-gilain tuh Habib? Jangan begitu. Ingat yang awal. Begitu baru Allah kasih jalan kemuliaan ke atas. Paham? Jenderal ente udak-udak. Kolonel kepercayaan jenderal nggak pernah ente beri hormat sama sekali. Itulah kebutaan. Itulah dinding-dinding yang na'udzubillah. Ana ngajar ente bukan karena ngajar sesuatu, tapi sekadar lok di ujung ana ajak ente. Berharap sesudah berkah sesuatunya ente bisa hargai tuh orang-orang baik di lingkungan ente, di mana orang dikatakan baik, girang kalau ente belajar agama. Girang kalau ente dibimbing sama orang yang dikenali memang dia guru agama dengan ilmunya. Ada guru agama nggak ada ilmu, tapi gayanya kayak guru agama. Bisa ada mengerti ente? Lebih jahat dari iblis setan, tetangga anda, kawan anda, saudara anda, lingkungan di mana anda tinggal, dia tarik adik-adik anda, empok-empok anda, laki atau perempuan, dia tarik pelan-pelan dengan bujukannya, dia singkirkan dari majlis ilmu yang aku sedang bina anak-anak mereka. Sejahat-jahat makhluk Allah Ta'ala orang tadi, tuh biar sadar ente. Paham ente nggak sih? Najis ente. Paham nggak teman ente? Kawan-kawan lo yang tadi ngaji kagak ngaji gara-gara siapa? Manusia tadi lebih laknat ketimbang iblis dan setan. Di Kampung Wates paling banyak orang-orang tadi. Selesai, gue kasih tahu. Anda suruh anak-anak catat orang-orang Kampung Wates. Laki perempuan yang sudah terlepas dari majelis taklim ana hanya karena 1, 2, 3 orang. Perawan-perawannya dijejelin. Mau dicabuin dia. Yang penting lu jangan ngaji Habib Alwi. Begitu. Apa aja. Dia bilang catat. Kalau Allah pelihara ane panjang umur, ente panjang umur, ente bisa lihat. Itulah anjing-anjing, duri-duri musuh Allah Ta'ala di kemudian hari 15-25 tahun ke depan. Catat dari sekarang. Orang-orang yang di lingkungan Kampung Wates paling sedikit orangnya ente. Laki perempuan yang bisa dihitung pakai jari. Hebat kan ente? Tuh Kampung Wates dahsyatnya. Pantas Walid terlalu tajam menempatkan Kampung Al-Busra di Kampung Wates, makanya diganti Kampung Jati. Udah masanya ada punya pesantren namanya Kampung Jati. Membuang tuh sial-sial laknat-laknat Allah Ta'ala dari waktu ke waktu. Paham ente? Tokoh-tokohnya udah pada mampus satu-satu. Emang buang udak. Udah mati masih anu sumpahin. Siksa terus ya Allah. Terus ya Allah, bakar mereka tanpa henti. Aneh masih hidup, orang itu mati masih aneh kirim itu siksa Allah Ta'ala. Teruskan ya Rabb. Sebentar lagi bininya, anaknya terusin, cucunya mantu terusin ya Rabb. Terus mereka musuh aku dunia akhirat. Mereka menjegal agamamu dari anak-anak laki perempuan yang tak menaung. Dibujuk pelan-pelan, terus disingkirin dari anak. Sehingga anak muda laki perempuan Kampung Wates bisa dihitung pakai jari. Pesononya si darah Yahudi dah. Coba diri anak laki Kampung Wates jujur bisa dihitung pakai jari. Suruh diri anak Kampung Wates perempuan bisa dihitung pakai jari. Paham itu? Hanya karena kemaluan perempuan murah. Jujelin hanya karena na'udzubillah, biar sadar ente. Makhluk terlaknat daripada iblis setan tuh orang-orang tadi. Kenapa anak bertahan? Biar anak istri anak tahu. Ingat, hidupku, matiku, untuk agamaku. Bukan untuk anak istri. Biar sadar. Ada apa? Anak hidup di atas nikmat dengan anak istri anak. Dengan aneka kemuliaan dan harta yang Allah telah berikan. Yang tetap anak pandang sebagai nikmat. Tapi anak gak tertipu dan tidak tenggelam dalam nikmat yang Allah telah berikan. Semua aku tinggalkan. Sebatas kewajiban ku jalani. Doa pun berperan. Lalu aku tinggal di Al-Busra Citayam dengan aneka derita, lapar, haus, melintir, udah lapar banget nggak kuat. Kue apa aja yang nggak doyan anak makan. Paham itu? Ada apa? Paham tuh? Paham nggak ente? Kalau Rasulullah SAW, ya, daya amat sangat laparnya dia ganjal perut dengan batu. Aku tak ganjal perut dengan batu. Kenapa? Ane masih bisa terima makanan. Apaan aja yang nggak enak ya aneh makan asal ganjal. War lapar war. Ustaz binasi jangan war biar aneh masih kuat war biar war bebek duit ani hilang war.
Ya, laparnya masih ingat duit. Kalau Rasulullah kagak, laparnya nggak ingat duit, nggak ada duit waktu itu. Ya, laparnya nggak ada nasi, nggak ada roti, nggak ada unti, nggak ada kue cucur kampung Citayam, nggak ada. Jadi batu digunakan, dia tahan untuk menahan lapar. Aneh nggak kuat nahan lapar pakai batu, nggak ada. Sampai anak-anak bilang tuh Habib kena sihir lagi. Anak pelintir, keluar keringet dingin, war minta nasi tuh, war siapa ke war? Ini minta utang, minta deh utang sama Ustaz. Itu war kok nasi doang, utang otaknya kemana war? Rupanya dia punya nasi, ya lauknya kagak ada. Ya Allah, berarti yang melintir gue juga, dia juga melintir. Bisa begitu. Mawar yang piruk mawar, war minta nasi emutang, maksudnya bukan nasi toh. Tahu tempe yang bekas kemarin biarin deh. Ya cabai boleh nyolong di mana terserah deh, nyolong dulu mau emak sono. Bejek-bejek lu gimana kayaknya. Oh, baru 2-3 sendokan, nggak keluar sakit itu perut. Tapi tetap aku jalani. Bisa ada Murti? Ada apa? Karena ana pandang Al-Busra, ana punya orang tua. Kedua, sifat memaksa, aku punya orang tua. Ini biar sadar, ana datang ke Al-Busra bukan kemauan hati ana, tapi paksaan kuat dari orang tua. Karena memandang orang Citayam kebanyakan orang-orang yang cinta Habib. Kesian tolong mereka, kesian. Berkali-kali dan berulang kali. Kalau saja aku berdusta, biar Allah jadikan ana mati besok pagi. Paham itu? Bukti kuat, ana tidak ke Al-Busra, ana ke Mu'allim Nasri. Kalau masih orang-orang Mu'allim Nasri sadar, ana tidak ke Al-Busra, tapi ana ngajar di Masjid Mu'allim Nasri. Ada apa? Ana enggak mau, tetap orang tua maksa. Ada apa? Sampai Allah telah kehendaki, pakaian aneh taruh di Al-Busra. Ada apa? Woi, kalau saja tidak ada ana di Al-Busra, nih Al-Busra bisa punya orang nih, paham? Ya, doa Walid nggak bisa dikalahkan oleh musuh-musuh Allah Ta'ala. Lihat, doa orang soleh nggak bisa dipudarkan, dikalahkan oleh musuh Allah Ta'ala. Bisa ada merintih. Saat-saat sebelum meninggal dia sudah lebih dulu sama Allah Ta'ala pelihara Al-Busra dari kehancuran. Jadikan Al-Busra tempat orang menuntut ilmu, di mana ilmu yang disampaikan di Al-Busra membawa kegembiraan. Itulah makna Al-Busra lana. Tuh maknanya kalau kita baca terus semua berbentuk doa. Lihat sifat orang soleh, meninggalnya bawa keuntungan buat kita. Bisa ada Murti? Tuh rahmat Allah Ta'ala buat kita hampir begitu. Dia meninggal, ada ana Ustaz Bakar, ada ana babak petung. Oh, Ustaz Bakar bukan babak petung dia. Kenapa Ustaz Bakar enggak menjuluki dirinya babak petung? Sebabnya kenapa? Nanggoknya dikit. Dengerin, cemplakan demi bini dah. Biar istri aku tahu dan sadar diri. Kenapa anda betah di Citayam? Dan kenapa anda betah di desa-desa, antar kota, antar provinsi, antar hutan, antar lautan? Ingat, aku beristri satu. Tak terikat dengan ikatan-ikatan 3 hari pulang. Tidak ada. Aku bebas dunia akhirat. Paham tak ilmu? Kalau saja anda punya istri 2, mau tidak mau anda berkewajiban 3 hari di Cirebon, 3 hari di Bukit Duri. Istri 3 hari di Cirebon, 3 hari di Bukit Duri, 3 hari di Maluku. Oh, bini 3 hari. Dia belum kawin kayak ngangak lagi. Kapan kawin? Kapan? Nah, paham ente? Loh, biar sadar itu kenapa? Oh, 17 tahun di Allahu Akbar. Tak ada satu istriku. Satu istri. Maafin. Enggak ada ente. Oh, itu biar sadar tuh kalau anda punya 2 istri, anda terikat dengan apa? Dengan hukum-hukum agama, wajib ente, wajib ngegilir. Kagak ente zolim, ilmu ente hilang berkahnya. Karena anda enggak berbuat zolim dengan istri anda, punya istri 2-3. Tapi anda kata 2-3 enggak zolim sama istri, itu hukum Allah Ta'ala. Tapi untuk memastikan bahwa anda tidak demikian, anda bebas, enggak bisa diatur sama istri, mana enggak bisa. Mau berapa? Belum lama nih baru pulang 28 hari baru pulang. Baru setengah hari udah balik lagi.
Balik lah. Adek Ustaz Bakar ngundang malam Sabtu. Wi, undang. Berapa juta ente mau kasih anak? 3 juta. Wi, tang. Heran sama saudara masih meres aja. Saudara kok nggak ada berat, otaknya nggak encer. Berapa? 2 juta. Begini deh, nggak ada lagi. Panitia ngasih 1 juta. Ntar ente nanggok aja. Wah, tolongin deh gimana nih? Iya deh, gue datang. Kapan lagi dingin 1 juta? Tambah 1 juta, palak tamu. Iya. Dapat tanggungan 900, dapat dari tamu 400. Balik lagi, anak tidur, bini tidur, kita beri salam. Assalamualaikum. Gue jalan ya. Nggak ada yang nyautin. Pas kita sampai pintu depan, itu bunyi pintu kayak geledek. Jiker! Ngambek nih. Tadi gue beri salam dong, nggak nyautin. Pintu kamar kata assalamualaikum, aneh jalan ya, nggak ada nyautin. Pas pintu depan kita mau kunci, babuk aja. Nek bom kedua nih. Aneh nggak tengok tuh pintu yang berbunyi. Pas di mobil aneh kata gini, paham deh. Jadi anak istri bingung mesti ngerti. Iya betul ya. Bapak gue di mana-mana betah banget. Boleh di Citayam, boleh di mana. Karena di Citayam terlalu 16 majelis taklim bisa 24 di Citayam doang. Kalau aneh ikutin nafsu 24 majelis taklim aneh punya di Citayam. Kenapa? Seimbang tuh Citayam sama Jakarta. Bisa ada mulai deh. Tuh, bayangin, aneh punya pertimbangan, aneh punya kewajiban kepada istri, punya kewajiban kepada anak. Ya, ngalah sehari 2 hari. Dan aneh puji istri anak-anak di Ujung Jaya dan Narimbang. Siapa perempuan sekarang mau terima seorang pria model anak? Sebulan sekali baru datang. Bayangin itu. Tidak ada kecuali istri aku. Wah, anak kan cantik ada sama dia. Pinter ada sama dia. Pantatnya nggak belang. Garis-garis burik wajar. Iya. Kalau orang hidup menikmati, ingat ente, orang hidup siapapun manusianya menikmati isi dunia yang ada. Haram sama aku menikmati isi dunia yang ada. Bisa ada mengerti ente? Nih doa bakal besok ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Man dakhalal magabir, niat mau ngasih ilmu tapi nyatanya sesuai dengan keadaan besok ya, untuk selamanya buat ente. Perempuan kagak ya, khusus buat anak ibu, buat suami ibu kalau ziarah-ziarah ke makam orang-orang soleh atau makam orang tua kita sendiri atau abang atau guru atau istri dan ya. Yang penting buat laki-laki, man dakhalal magabir, barang siapa masuk ke tempat-tempat kuburan, kayak kita makam-makam orang soleh, ke tempat orang tua kita, sekalipun bapak kita nih makamnya nggak pakai orang sekarang tuh kayak apa, kayak makam-makam keramat, sekalipun nggak masalah. Kesimpulannya siapa yang datang ke tempat kuburan deh, begitu. Rahman, Assalim, ya Rahman, dia tuh hilanglah, emang nanggok, wagala lu orang itu pas masuk ke kuburan ziarah mengucap Allahumma rabba hadhil arwahil faniyah. Ini bacaannya, Allahumma rabba hadhil arwahil faniyah wal ajsadil baliyah wal azamin nakhirah allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minah adkhil alaihim rauhan minka wa salaman minni kataballahu lahu minal hasanat. Tuh, barang siapa baca doa semacam tadi ya, waktu dia masuk ke kuburan atau ziarah, baca doa semacam tadi, niscaya Allah Ta'ala catat buat orang yang baca doa dimaksud dalam bentuk aneka kebaikan yang membawa pangkat derajat seseorang di sisi Allah Ta'ala bi'adadil amwat, sebanyak orang yang telah pulang ke rahmatullah. Pahamin deh? Bacaan itu doang. Allahumma rabba hadil arwahil faniyah wal ajsadil baliyah wal izamin nakhirah allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minah adkhil alaihim rauhan minka wa salaman minni. Allahumma rabba hadhil arwahil faniyah wal ajsadil baliyah wal izamin nakhirah allati
kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minah adkhil 'alaihim rauhan minka wa salaman minni. Baca itu waktu kita mau ziarah, sebanyak bilangan orang yang mati Allah Ta'ala ganti sebagai kebaikan buat ente. Di mana hasanat ini adalah menentukan seseorang ya untuk dapati timbangan yang tadinya ente punya dosa, ente punya kezoliman 50, berkah doa semacam ini. Nah, di sini mestinya 60 70, gara-gara ini ada 50 sebab doa tadi naik blang, apakah 1000 atau lainnya. Selamatlah Anda dari sentuhan api neraka. Itulah makna hasanat ente. Ya, paham tuh ya? Kalau kita sering dengar Nabi bilang al-hasanat bi asyri amsalihha, satu hasanat yang kita lakukan, satu kebaikan yang dibenarkan tata caranya dalam agama, satu ente lakukan, balasan dari Allah Ta'ala dapat 10. Sedang ini adalah al-hasanat, aneka hasanat ya, sebanyak orang yang telah mati, kebaikan atau hasanat tadi buat kamu yang membacanya. Maaf Ustaz, Bib, aneh nggak baca, Habib aja yang baca, kami hanya amin, sama pahalanya. Ana sekian, ente pun sekian, tapi duitnya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Baca yang keras ente. Ya, ente kalau saja ente tahu ilmu, itu kata-kata Bismillahirrahmanirrahim dengan lidah bergetar, hati membenarkan apa yang diucapkan dengan lisan sejauh yang kau dengar. Begitu, tidak ada sentuhan api neraka menimpa dirimu. Allahu Akbar. Ane terlalu yakin sih begitu-gituan. Tapi sama bini nggak yakin kita. Pak Husni tertawa. Ngomong Bang Mandung, ada Bang Mandung. Bang Mandung itu Bang Mandung Uhud bin Unuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabba hadhil arwah al-faniyah wal izam wal ajsad al-baliyah wal izam an-nakhirah allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minah adkhil alaihim rauhan minka wa salaman minni. Allahumma Rabba hadhil arwah al-faniyah wal ajsad al-baliyah wal izam an-nakhirah allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minah adkhil alaihim rauhan minka wa salaman minni. Allahumma Rabba hadhil arwah al-faniyah wal ajsad al-baliyah wal izam an-nakhirah allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minah adkhil alaihim rauhan minka wa salaman minni. Allahumma Rabba hadhil arwahil faniyah wal ajsadil baliyah wal izamin nakhirah allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minah adkhil alaihim rauhan minka wa salaman minni. Apalin tuh ya, nanti gampang deh, tulisin gampang. Ya Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahu bi'alaihim. Saksi banyak waktu aneh
di Madura kurang lebih 3 tahun yang silam. Sebetulnya anak sakit yang membawa kematian, bukan karena sihir, santet, telu, jauh panggang dari api ya Rob. Selagi aku punya hati senantiasa menghubungi Engkau, pemilik dan pencipta segala ketidakbaikan, tak ada makhluk mampu menyampaikan kejahatan buat aku. Meskipun itu bentuk telu 1.000.000 telu kekuatannya, aku yakin Kau yang membela dan memelihara diriku. Sehingga penyakit anak yang secara akal anak mati di Madura, karena 60 darah anak itu 60/40. Oh, udah deh, almarhum Bang Abi hampir nangis, takut kalau aneh mati tar ngadu Mewalid, ngomong Mewalid bagaimana. Ya Allah, Ustaz mati di Madura jalan sama gue. Kalau dia mati ntar ngomong Mewalid bagaimana. Kalau aneh nggak pernah ada rasa takut mati ketika aneh pergi bawa agama, di mana agama yang aneh maksud ada Allah Ta'ala pada saat aku berjalan. Nggak ada sebab inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bohong ente. Gak ada ente ngomong lillahi rabbil alamin, gak ada. Omongan dalam artian pembuktian gak ada. Ente inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, terus wa mahyaya dan matiku, wa mahyaya dan hidupku, wa mati dan matiku lil istri. Buat istri. Tapi ente aneh ajar untuk ente mati karena Allah Ta'ala, ibadah karena Allah Ta'ala, sesuatunya karena Allah Ta'ala. Aneh ajar pelan-pelan. Sekarang Allah telah buktikan sang istri meninggalkan suaminya setelah dapat ridho suaminya menuntut ilmu. Pahala buat suami karena gak mampu mengajarkan ilmu kepada sang istri. Suami tinggalkan istrinya demi kewajibannya kepada penciptanya Allah Ta'ala. Pahala keberuntungan buat istrinya karena istri menjaga suami, memelihara diri, merawat anak dan segalanya untuk suaminya, sehingga ibadah suami istri yang dapatkan. Anda lagi ajar ente, kini terbukti dari waktu ke waktu. Yang muda mencoba mengurangi kesenangannya pada malam-malam tertentu, dia harus menjalani kewajiban dia kepada Allah Ta'ala. Itulah satu pembuktian dari pembuktian sekian. Tak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Anda coba begitu lebih dulu. Ya Rabb, maafin ya Allah, ane entar dulu, ane inna sholati wa nusuki wa mahyaya rabbil alamin, tapi malam ini ya Allah lil tanggalkan lagi. Itu buat ane, ente jangan niru. Ente nanggok lagi di musola, inna sholati wa nusuki. Lu kira Dani. Nah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Besok bismillahirrahmanirrahim kita berangkat jam 2 ya. Buat Citayam, seputar yang mau barang mana? Ya, Citayam, barang mana? Jam 2 standby. Ingat, perempuan tidak diizinkan untuk ikut. Kalau mau ikut juga, ya datang ke Abu Suro, bikinin timbel. Ambil duit 10.000 deh bagi yang ikut. Dengan catatan, kayak kerudungan rapi, diri di pinggir rumahnya. Begitu aja. Dadah. Obi. Arom. Enjor. Kok perempuan di pinggir jalan aja, dadah aja deh. Gue udah enak. Tapi yang wajib ikut, Oman wajib ikut. Timun wajib ikut. Yang wajib ikut Oman Timun, nggak ikut berhentimun lo. Timun orang kata gitu kayak orang paham ya. Kayak tikus lapangan banteng. Jadi besok ya, laki Timun wajib ikut, Fahmi wajib ikut, Firman wajib ikut, Dayat yang 2 wajib ikut, Oman wajib ikut, 5 Pandawa wajib ikut aku. Kalau Suryana, saya yang orang Citayam namanya Sutisna ya? Hah? Supriyatna jangan. Anda takut di sono, ya, udah burung ciblek. Jangan. Supriyatna bukan nggak diizinin, Anda takut. Lah burung aja dia demen. Kenapa? Sebab antara saya burung sama dia jalan sama. Supriyatna kan jalannya lucu. Supriyat mana orangnya? Mana? Oh, Supriyatna jalan begini. Habib.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا بعد إذ هديتنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادير. الطف بنا فيما جرت به المقادير. الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم الطف بنا ودبرنا واغفر لنا ما جريناه من المعاصي والسيئات واحفظنا بعد ذلك من العجب بأحوالنا. اللهم الطف بنا ودبرنا واغفر لنا ما جريناه من المعاصي والسيئات واحفظنا بعد ذلك من العجب بأحوالنا. اللهم الطف بنا ودبرنا واغفر لنا ما جريناه من المعاصي والسيئات واحفظنا بعد ذلك من العجب بأحوالنا واحفظنا بعد ذلك من العجب بأحوالنا واحفظنا بعد ذلك من العجب بأحوالنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا 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 وارحمهما 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 كما ربيانا صغارا كما ربيانا صغارا كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا في نعمه ويكافئ مزيدا. يا رسول الله سلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.